Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hadis di masa Rasul dan hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Nama anggota kelompok kami yaitu Novia Elianti, Musyafaatul Ainiyah, Laila Faisyatul Aska, Tiffany Rosdiana Putri, Mirna Agustina, dan Nabila Salsabila. Hadis di masa Rasul dan hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Materi yang pertama, pengertian hadis. Materi yang kedua, hadis di masa Rasul. Poin yang pertama, historis hadis di masa Rasul. Poin yang kedua, perkembangan tulis-menulis pada masa Rasul. Poin yang ketiga, periwayatan hadis pada masa Rasul. Materi yang ketiga yaitu hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Poin yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Poin yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab. Poin yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Poin yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Pengertian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, kedudukan hadis sangat signifikan dan mendesak dalam Islam. Secara historis, hadis adalah sebuah rekam jejak sejarah Nabi yang erat kaitannya dengan peradaban awal Arab. Tetapi, di sisi lain, hadis telah menjadi bagian dari kehidupan Nabi yang bersumber pada Al-Quran. Historis hadis di masa Rasul. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat jika dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun. Mulai tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah. Pada masa kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecakapan dalam baca tulis masih terbilang sangat kurang. Maka Nabi menekankan kepada para sahabatnya untuk menghafal hadis, memahami dan memelihara. Perkembangan tulis-menulis pada masa Rasul. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab tidak mengenal kemampuan membaca dan menulis, sehingga mereka dikenal dengan bangsa ummi. Ketika Islam datang, di kalangan suku Quraisy terdapat 17 orang yang dapat menulis, tetapi jumlah ini tidak dapat dijadikan patokan. Orang yang pertama yang menjadi penulis wahyu bagi Nabi di periode Makkah ialah Abdullah ibnu Sarh. Riwayatan hadis di masa Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya selama 23 tahun. Dalam masa yang relatif singkat ini, agama Islam telah tersebar ke sebagian Jazirah Arab. Tempat-tempat pertemuan kedua belah pihak sangatlah terbuka dalam berbagai kesempatan, seperti masjid, rumah Rasulullah, dan pasar. Metode yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ajarannya kepada sahabat yaitu 1. Mengajarkan secara bertahap. 2. Dalam mengajarkan ajarannya, Nabi terikat waktu dan tempat. 3. Nabi tidak mengabaikan pengajaran terhadap kaum perempuan. Hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Memasuki era ini, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4 yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Muhammad Al-Zahabi, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama, menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan ini didasarkan atas pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Abu Bakar mengambil kebijakan memperketat periwayatan hadis dengan maksud agar hadis tidak disalahgunakan oleh kaum munafik. Untuk menghindari kesalahan dan
kelalaian sebagai akibat memperbanyak periwayatan hadis yang berujung pada kebohongan. Umar bin Khattab. Umar menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi di masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu, supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah pendahulunya. Hanya saja, langkah Utsman tidaklah setegas langkah Umar bin Khattab. Dalam khutbahnya, Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar lebih hati-hati dalam melakukan periwayatan, dengan tidak meriwayatkan hadis yang tidak pernah didengarnya pada masa Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi, seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya. Utsman juga tidak mengharuskan keberadaan saksi sebagai syarat utama dalam penerimaan hadis. Yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib. Secara umum, Ali baru bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam, terutama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan.